Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat box plot dan melakukan uji coba one way ANOVA dan menggunakan RStudio. Berdasarkan dari tutorial dari Data Novia, pada video ini saya akan menjelaskan setiap sintak yang digunakan, fungsi dari sintak tersebut, serta cara menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Baik, yang pertama itu ada membangun library. Nah, library itu dari sini biasanya ya. Jika belum diinstal tuh harus kita install. Caranya kita ke tools dan install package. Dan tulis td first-nya. Nah ini dikarenakan saya sudah menginstal library ini yang ketiganya, jadi nggak usah ya, saya menjelaskannya aja. Nah, library tdverse ini itu digunakan untuk mempermudah pengolahan dan memanipulasi data. Terus tdverse yang ggpub ini itu digunakan untuk membuat visualisasi data termasuk box plot. Dan yang ketiga itu RS-static. RS-static itu digunakan untuk melakukan analisis statistik seperti uji coba normalitas dan ANOVA. Ini kita run aja. Dan sintak library itu berfungsi untuk mengaktifkan page key agar fungsi-fungsi di dalamnya itu dapat digunakan selama CCR berlangsung. Jadi jika nggak pakai ini tuh nggak bakal jalan ya, gitulah pokoknya. Itu tuh ada membuat dataset. Itu dataset itu dari ini yang paling tahu ya. Kita run aja. Nah, di sini. Nah, itu digunakan untuk memanggil dataset dari bawaan dari R-nya ya. Pada kasus ini tuh di dataset yang digunakan adalah plant row, yaitu data berat tanaman pada 3 kelompok perlakuan. Ini kita juga run aja. Sampai kita run sampai mana ya? Sebentar. Nah, itu ini tuh ini ya, STR itu kayak nah ini mungkin ini itu merupakan singkatan dari struktur. Fungsinya itu adalah untuk menampilkan struktur dataset. Dari output ini kita dapat melihat bahwa dataset memiliki dua variabel, baik yaitu variabel numerik yang berisi berat tanaman, terus group yaitu variabel kategori yang menunjukkan kelompok perlakuan. Maka itu penting agar kita memahami jenis data yang akan kita analisis. Itu ada statistik deskriptif, itu dari Playground ini. Ini kita belum deh, ntar dulu ya. Dari Playground ini sampai ke sampai sini. Dari sini sampai sini.
ini getaran juga. Nah, itu muncul tuh baik-baiknya tuh. Sistem ini tuh digunakan untuk menghitung statistik deskriptif berdasarkan kelompok. Nah, operator ini tuh disebut pipe yang berfungsi untuk meneruskan hasil dari satu perintah ke perintah berikutnya. Nah ini ya, nah ini nih. Nah grup by grup ini, yang ini itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel grup. Nah get summary stats nih, yang ini sampai sini itu digunakan untuk menghitung ringkasan statistik. Nah baik itu menunjukkan variabel yang dianalisis, lalu type itu MSY itu berarti output yang ditambahkan adalah rata-rata dan standar deviasi. Nah rata-rata itu menunjukkan data tengah, sedangkan standar deviasi itu menunjukkan data penyebaran data. Nah lalu ada membuat box plot. Itu dari isi box plot mana ya? Sebentar ya, agak lupa nih. Kita coba aja kan. Nah ini, nah sekarang muncul ada data nih. Biji box plot ini, sintak ini tuh digunakan untuk membuat box plot. Nah ini tuh yang ini, biji box plot itu adalah fungsi untuk membuat box plotnya. Rambutnya benar. Lalu plank row itu adalah dataset yang digunakan, gitaran juga. Munculkan data-data tuh. Nah X tuh X itu adalah grup, menunjukkan bahwa variabel grup ditempatkan pada sumbu X. Jadi kayak inilah, yaitu weight menunjukkan bahwa variabel weight ditempatkan pada sumbu Y. Box plot digunakan untuk melihat distribusi data, untuk melihat distribusi data dan median dan sebaran data, serta kemungkinan adanya outlier pada satu kelompok. Lalu ada mengidentifikasi outlier. Ini kita ini juga run. Nah, ada variabel tuh. Nah, ini tuh waduh kecepatan nih. Tadi sebelum itu ada mengidentifikasi outlier, itu ada dari plan ini sampai identify outlier ini. Dari sini sampai sini. Itu tuh sintaknya itu digunakan untuk mendeteksi outlier pada satu kelompok. Nah, yang ini tadi. Grup by group tuh mengelompokkan data berdasarkan kelompok. Ada di kelompok tuh. Lalu identify grup itu outlier itu mencari nilai yang berbeda jauh dari sebaran utama data. Outlier itu adalah data yang nilainya jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Nah yang 7 itu yang tadi ketika petani. Dari model ini sampai udah gitu dong. Itu sintaknya itu digunakan untuk membuat model linear ini. Nah ya. Nah
One itu adalah fungsi untuk membuat model linear directed to create a QQ plot of residual. Lalu data itu adalah plain raw, menunjukkan sumber data yang digunakan. Jadi data yang digunakan itu adalah di plain raw lah. Model ini tuh akan digunakan sebagai dasar untuk pengujian asumsi dan analisis ANOVA. Selain itu ada uji normalitas dengan QQ-plot. Ya, sekarang aja. Nah, sistem itu untuk memeriksa normalitas residual. Jadi residual itu mengambil nilai residual dari model. QQ-plot itu membuat grafik QQ-plotnya. Jika titik-titik pada grafik itu mengikuti garis diagonal, nah diagonal tuh, maka residual dapat dianggap berdistribusi normal. Jadi datanya ini normal ya. Selanjutnya tuh ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Kita ini dulu. Nah, sintaknya itu digunakan untuk menguji normalitas secara statistik. Residual itu mengambil residual dari model, dan Shapiro test itu melakukan uji Shapiro-Wilk. Nah, jika kan ada ini value-nya tuh. Nah, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Ini kurang ya, ini ding kayaknya nih. Ya. Selanjutnya itu ada QQ-plot untuk setiap kelompok. Taruh dulu, muncul lagi. Ini dulu nih, cari sini. Nah, biji QQ-plot itu sintaknya itu digunakan untuk melihat distribusi normal pada masing-masing kelompok. Plain raw itu adalah datasetnya. Jadi fastby itu adalah grup memisahkan grafik berdasarkan kelompok. Nah, ada kelompok CTRL, PRT1 dan PRT2. Nah, dengan cara ini tuh kita dapat mengevaluasi normalitas pada setiap kelompok secara terpisah. Yang mana yang normal dan yang mana yang enggak. Selain itu tuh ada membuat residual plot. Jadi dari ini sampai model 1 itu nih. Nah, residual ini sintaknya itu digunakan untuk membuat plot residual terhadap nilai prediksi. Plot model 1 itu menampilkan diagnostik plot pertama dan dari model linear. Jika titik-titik tersebar secara acak tanpa pola tertentu, maka asumsi homogenitas varian itu terpenuhi. Selain itu ada melakukan uji coba ANOVA dari SOV ini sini tuh. Nah, SOV ini terus sampai SOV juga ini. Taruh aja ya. Ini tuh sintaknya itu digunakan untuk melakukan uji coba one way ANOVA. ANOVA test itu ya. Nah, karena ini ada double test dulu. Itu ada
eh, adalah fungsi untuk melakukan analisis varians baik sampai grup itu baik sampai itu menunjukkan bahwa berat tanaman dibandingkan berdasarkan kelompok. Jadi bisa itulah. Nah, hasil analisis itu disimpan ke dalam objek trace of ini. Trace of itu digunakan untuk mengampilkan hasilnya. Dan ANOVA itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Lalu ada interpretasi hasil ANOVA. Ini kita aja. Ini sini deh. Nah, ini masih ini ANOVA ya tadi ya. Saran aja terus. Selesai dah tuh. Nah, interpretasi ini tuh dilakukan untuk melihat nilai p-value-nya ya. Nah, jika p-value itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Nah, jika p-value itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata yang signifikan. Nah, ini loh value CIG. Nah, berarti kayak perbedaan yang signifikan lah. Selesai. Jadi kesimpulannya itu dari seluruh analisis yang telah dilakukan, box plot itu membantu kita untuk memahami distribusi dan penyebaran data secara visual pada setiap kelompok. Sementara itu, ujian ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok dengan menggabungkan visualisasi dan analisis statistik. Itu tuh kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap terhadap data yang dianalisis. Jadi lah sekian dari saya, Zuliawan dengan 44 teman-teman